Halo guys, kembali lagi bersama saya di akun channel Bad Partner 11 yang mana di dalam channel ini merangkum berbagai film menarik, bahkan merekomendasikan berbagai film menarik untuk kalian. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film yang berjudul Into the Badlands. Untuk yang baru nonton, silahkan tonton dulu season yang pertama biar alur ceritanya nyambung ya. Dan kalian bisa langsung cek di deskripsi untuk season yang pertama. 6 bulan dari pertempuran akhir di season pertama, Sunny dijual oleh orang yang menangkapnya. Akhirnya Sunny menjadi budak di penambangan emas. Kemudian Sunny dibawa ke Steven, di mana Steven di sini adalah ketua dari penambangan tersebut. Saat anak buah Steven memeriksa fisik dari budak yang baru datang, salah satu dari mereka ada yang cacat. Saat ingin membunuhnya, Sunny langsung bertindak meskipun Sunny sendiri kedua tangannya diborgol guys. Sunny menghajar sebagian dari anak buah Steven, meskipun pada akhirnya Sunny tertangkap juga. Scene berpindah di mana MK sedang berlatih bersama Eva. Oke, balik lagi ke Sunny guys. Balik lagi di mana Sunny sedang mengalami mimpi buruk dan ia terbangun oleh seorang pria di sampingnya, yaitu Beji. Beji mengatakan bahwa Sunny saat sedang mimpi buruk ia menjemput nama Phil. Ya jelas Sunny pasti merindukan Phil ya guys, karena dia sedang hamil dan selama kejadian itu Sunny tidak pernah bertemu dengan Phil lagi. Sunny dan Beji pun menggali bersama seperti budak yang lainnya, dan Beji menjelaskan bahwa mereka tiap harinya harus mencapai target 18 kg opium. Jadi kalau tidak mencapainya mereka akan dihukum cambuk. Di sisi lain diperlihatkan MK sedang memasuki sebuah ruangan. Tiba-tiba ada seseorang perempuan di sampingnya. Mereka menyebutnya The Master. Saat The Master melemparkan sebuah sapu, MK tidak bisa menangkapnya dan membuat ia terpental. MK pun bertanya tentang bagaimana cara mengontrol kemampuannya. The Master menjawab dengan banyak latihan, dan The Master meniup sebuah kertas kepada MK. Jika MK dapat menghindarinya, MK bisa pergi dari tempat itu. Nampaknya MK tidak berhasil menghindari kertas tersebut. Seketika MK berubah dan langsung menyerang The Master. Wah, bisa gitu ya, tangan The Master sampai patah gitu. Saat selesai, Baji dan Sunny membersihkan badannya hingga Baji melihat tubuh Sunny dipenuhi tato yang menjadi ciri khas seorang Clipper. Baji mengatakan ia bisa menjaga rahasia tersebut. Di sisi lain, seperti yang diharapkan, Ryder sudah menjadi seorang baron dari ayahnya, yaitu Queen. Ryder mengunjungi ladang minyaknya, tapi di saat itu pula Tilda sedang berada di tempat itu dan menyerang Ryder dan pertempuran terjadi. Namun saat Jet ingin kabur, ia tetap dikejar oleh The Widow hingga The Widow berhasil menangkapnya. Dan The Widow mengatakan ia akan mengambil alih dari ladang minyaknya tersebut. Saat sedang bekerja, Baji memberikan sebuah peta kepada Sunny tentang bagaimana cara keluar dari pertambangan itu. Tiba-tiba Baji menemukan sebuah cincin dari galiannya. Baji pun dibawa menghadap Steven dan memberikan cincin tersebut. Tapi Baji hanya mendapatkan imbalan tidak bekerja selama 24 jam saja. Karena tidak terima dengan keputusan Sunny yang ingin keluar tanpa membawa Baji, Baji akhirnya memberitahukan kepada Steven bahwa Sunny adalah seorang Clipper. Phil pun akhirnya melahirkan anaknya dan Queen ternyata masih hidup guys. Ternyata saat Queen ditusuk oleh Sunny, Queen selamat dan Phil merawatnya. Ternyata saat Sunny ditangkap, Baji pun juga ikut ditangkap dan diborgol melawan jagoan Steven.
Setelah mendapatkan kesempatan, Baji dan Sunny lari menuju ruangan bawah tanah. Meskipun ada sedikit perkelahian saat ingin kabur, Sunny masih bisa mengatasinya. Di sini Lydia sudah menemukan kehidupan baru sejak ia diusir oleh Quinn. Ia kembali di mana saat Lydia tumbuh dari kecil. Tiba-tiba ada sekelompok orang dan membantai semua yang ada di sana. Ayah Lydia percaya bahwa hanya dewala yang bisa mencabut nyawa mereka, tapi tidak begitu saja juga guys. Ada orang yang mau mencelakai kita, masa kita diam saja, iya kan? Usaha dulu baru ikhtiar. Kalau si Ferit, ayah Lydia ini diem-diem baik gak ngelawan, akhirnya Lydia melawan dan membunuh mereka. Malah Lydia disalahin guys. Did they hurt you? Who are you to spill blood in our name? Killing is a privilege left only to... Di sisi lain, The Master sedang mencoba MK untuk mengingat alam bawah sadarnya untuk bisa mengontrol kekuatannya. Untuk percobaan pertama, MK berhasil mengingat bahwa ia pernah membantai semua orang di sebuah kapal. Sejak kejadian itu, MK merasa bersalah. The Master mengatakan bahwa bukan MK yang melakukan, melainkan kegelapan yang menyatu pada dirinya. Eva kemudian menanyakan apa yang terjadi. MK bercerita bahwa ia membunuh orang yang tidak bersalah, dan Eva juga menceritakan bahwa ia juga pernah melakukan apa yang MK lakukan. Akhirnya, MK memutuskan untuk mencoba untuk melakukannya lagi, dan MK bertarung dengan melawan dirinya sendiri. Tapi MK tidak mampu melawan kegelapan yang ada pada dirinya. Di sisi lain, Quinn menghampiri Phil dan menanyakan bagaimana keadaannya. Phil hanya ingin hidupnya bebas tanpa tekanan. Baji dan Sunny berusaha membuka borgol yang masih terikat di tangan mereka. Dengan kecerdikannya, Baji dengan mudah membukanya dengan sebuah tulang. Scene memperlihatkan Quinn melakukan ritual atas terlahirnya anak Phil dan mereka pun merayakannya. Akhirnya Sunny dan Baji sampai di perbatasan Badlands, tapi seluruh perbatasan itu tertutup oleh dinding yang menjulang. Kemudian Sunny dan Baji mencari jalan pintas untuk menuju Badlands, dan Baji juga mengatakan bahwa ia mempunyai teman yang bisa menyeludupkan mereka ke Badlands. Tapi di tengah perjalanan saat ingin melintasi sebuah jembatan, Sunny dan Baji bertemu seseorang. Dan pria tersebut membantu Sunny melawan para pemburu yang disuruh oleh Stephen untuk menangkap Sunny. Dan pria tersebut bernama Daniel. Ternyata Daniel juga seorang Clipper. Di sisi lain, MK sedang berlatih sendirian hingga ia berhenti dan menemui The Master untuk mencoba kembali. Tapi The Master melarangnya karena bisa berakibat fatal jika MK memaksanya. Karena yang ia lawan bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Di sini, The Widow mendiskusikan tentang pertemuan dengan baron lain. Tetapi Tilda di sini tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut. The Widow hanya ditemani oleh Waldo. Mendengar hal itu, Tilda kecewa karena ia tidak bisa menemani The Widow. Apa boleh buat, semua keputusan ditetapkan. The Widow hanya berpesan jika ia tidak kembali ke pemimpinannya secara langsung pindah ke Tilda. Phil mengobati Quinn. Quinn bercerita bahwa ia menyesal telah mengusir Lydia karena ia mengetahui pengkhianat sebenarnya adalah Jet dan Ryder. Di sisi lain, MK sedang mencari tahu apa yang dilakukan anak buah The Master kepada seseorang yang melanggar peraturannya. Mereka menyuntikkan jarum untuk menghilangkan kemampuan yang ia miliki. Tiba-tiba Eva datang dan MK mengajak Eva untuk kabur bersamanya, tetapi Eva menolaknya. Scene memperlihatkan Sunny dan Baji ingin melanjutkan perjalanannya. Tetapi Daniel menghalanginya karena Daniel sebelumnya tidak pernah bertemu dengan lawan yang tangguh. Akhirnya mereka pun bertarung.
Sunny akhirnya memenangkan pertempuran itu, tapi Sunny tidak membunuhnya. Sedangkan Baji membawa pedang Daniel untuk dijadikan alat tukar agar bisa masuk ke Badlands. The Widow dan Waldo pun menghadiri pertemuan semua Baron dan Ryder menyambutnya. Di sisi lain, Vel memberikan dukungan kepada Queen untuk penyerangannya terhadap anaknya Ryder. Vel meminta kepada Queen sebelum ia pergi, Vel ingin ia dan anaknya diberikan akses untuk tinggal di ruangan yang ada cahaya matahari, dan Queen pun menyetujuinya. Sebelum berangkat menuju pertempuran, seperti biasa, pemimpin akan melakukan briefing terlebih dahulu agar pasukannya tidak takut dan bersemangat. Itulah yang dilakukan Queen kepada pasukannya. Di sini, The Widow bersiap-siap untuk keluar bertemu dengan Baron lain. Nampaknya Baron di sana terkagum melihat kecantikan The Widow. Emang sih The Widow cantik dibandingkan pemeran wanitanya di film ini, guys. Tilda kemudian dihampiri oleh seorang wanita yaitu Odessa. Odessa mengatakan, kenapa Tilda tidak menemani The Widow dalam pertemuan besar para Baron? Odessa juga mengatakan hal yang berbahaya mungkin saja terjadi kepada The Widow. Sedangkan MK mengambil sebuah kertas dari ruangan The Master untuk memasuki alam bawah sadarnya, dan ia juga ingin mengetahui apa yang terjadi kepada ibunya. Saat di alam bawah sadarnya, MK menghampiri ibunya yang sedang terluka, dan ia juga melihat tangannya sendiri berlumuran darah. Apakah MK yang membunuh ibunya? Jawabannya mungkin iya atau tidak, guys. Setelah masuk ke ruangan ventilasi, Vel ternyata ingin kabur dari tempat itu menggunakan tali yang ia simpan sebelum Queen pergi untuk berperang. Dan juga ada seorang penyusup di acara pertemuan Baron. Ia adalah Gabriel, anak buah Queen. Ia mengirim surat kepada Queen untuk memberi informasi bahwa keadaan sesuai dengan rencana. Vel pun mencoba untuk memanjat dinding dengan bantuan tali yang ia gunakan. Tiba-tiba seseorang datang mengecek Vel. Beruntungnya Vel tidak ketahuan dengan berpura-pura menyusui anaknya. Vel kemudian memberikan sebuah minuman kepada pria itu, dan di dalamnya minuman tersebut sudah berisi racun. Pria itu pun jatuh pingsan dan Vel kabur melewati terowongan. Di sisi lain, Queen bersama pasukannya melewati sebuah lubang besar, yang lubang tersebut memiliki akses menuju ruang bawah tanah The Force. Sedangkan The Widow mendiskusi mengenai pertemuan itu bersama wanita. Ia adalah seorang Baron juga. The Widow meminta dukungan kepada wanita tersebut saat pertemuan nanti. Ia mendukungnya. Wanita itu menyetujuinya dan mereka pun kembali. Saat berhasil sampai di lorong terowongan, ternyata pintu terowongan itu terkunci. Vel berusaha menghancurkan kunci itu dengan besi. Tiba-tiba pria itu datang dan menangkap Vel. Vel tidak ada pilihan lain selain membunuh pria itu. Sialnya saat Vel mendapatkan kunci itu, kunci tersebut patah dan usaha Vel semuanya sia-sia. Acara pertempuran pun dimulai. Nampaknya dari 4 Baron yang hadir, The Widow mendapatkan 1 suara dan 3-nya menentangnya. Gabriel berhasil memberikan akses dan Queen pun bersama pasukannya berhasil sampai di The Force. Di tengah kekosongan para Baron, Queen datang dan membuat mereka kaget karena yang mereka tahu Queen sudah terbunuh dan pertempuran terjadi. Di tengah pertempuran, Tilda tiba-tiba datang dan membantu The Widow bersama Waldo. Sedangkan Queen tujuannya untuk membunuh Ryder. Queen terus mengejar Ryder hingga Ryder terpojok di jalan buntu, dan disitulah Queen membunuh anaknya yaitu Ryder. Setelah kematian Ryder, Jet istrinya langsung menggantikan Ryder sebagai Baron. Oke, next. Scene berpindah di mana Sunny dan Baji sampai di tempat teman Baji yaitu Nus. Sunny menyerahkan pedang Daniel sebagai tiket menuju The Badlands. Melihat pedang itu, Nus langsung menerima permintaan Sunny. Di sisi lain, MK tetap berlatih seperti biasanya. Saat waktu untuk beristirahat, MK kabur dari tempat itu.
Kemudian Sunny dan Baji diberikan jamuan yang istimewa oleh Nus. Dan Nus memberitahu kepada Sunny saat pertemuan para baron. Queen datang dan membunuh Ryder. Mendengar hal itu, Sunny tidak percaya karena dia sendirilah yang membunuh Queen. Lydia sebagai istrinya Queen tidak percaya juga bahwa Queen masih hidup. Jade kemudian membawa Lydia ke jasad Ryder dan Jade mengatakan bahwa Queen yang membunuhnya. Di sisi lain, Vel ditangkap oleh anak buah Queen. Ia mengatakan kepada Vel bahwa ia berbohong tentang penyakit Queen yang membaik. Pria itu mengancam Vel agar benar-benar menyembuhkan Queen. Di perjalanan, MK sedang bertemu dengan mayat manusia dan MK mengambil bajunya dan mayat itu dikuburkan dengan layak. Saat Sunny sedang istirahat, ada seorang anak kecil datang menemuinya dan mengatakan bahwa ibunya sebentar lagi. Ibunya akan datang. Anak itu bernama Amelia. Seketika ibunya datang dan menyuruh anak tersebut untuk keluar. Wanita tersebut langsung mengatakan bahwa ia akan melayani Sunny. Sunny menolak dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai kekasih. Wanita itu meminta kepada Sunny untuk membebaskannya dan anaknya Amelia. Ternyata percakapan itu diketahui oleh Nus. Nus mengatakan Sunny bisa langsung pergi sesuai persyaratan, tapi Sunny tidak tega meninggalkan Amelia bersama ibunya berada di tempat tersebut. Akhirnya Sunny memilih untuk berperang melawan Nus dan anak buahnya. Dengan kemampuannya, Sunny berhasil membawa Amelia dan ibunya keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Lydia berhasil menemukan persembunyian Queen di sebuah bunker. Saat ingin masuk, gerbang itu tiba-tiba meledak menumbangkan semua pasukan Lydia. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Vel kabur saat semuanya fokus terhadap penyerangan Lydia. Apakah Vel tertangkap? Tunggu di part 2-nya ya guys. Itulah rangkuman film yang berjudul Into the Badlands season kedua part 1. Jika kalian penasaran untuk part 2-nya, silahkan ikuti channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tahu kapan video terbaru kami keluar. Terima kasih sudah menonton. See you next time.